Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada subuh kali ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat sehat. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang hari ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, maka oleh karena itu marilah kita doakan saudara-saudara kita yang pada kesempatan kali ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan. Mudah-mudahan apa yang sedang dialami oleh saudara kita segera disehatkan kembali seperti biasanya. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Oleh karena itu pergunakanlah nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga marilah kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada kesempatan kali ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendahului kita. Mungkin mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup amalnya, sudah cukup bekalnya. Ini yang menjadi introspeksi kita. Barangkali Allah memberikan kesempatan waktu umur kepada kita itu mungkin amal kita belum cukup, bekal kita belum cukup. Oleh karena itu Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk senantiasa mencari bekal untuk di akhirat kelak. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas disuruhnya tentang hadis ya Bu. Insya Allah saya akan membahas tentang
hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini berisi tentang ada akidahnya, ada muamalahnya juga yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Tapi berbeda dengan kitab Arba'in. Kitab Arba'in atau hadis Arba'in yang kita kenal itu berisikan tentang hadis-hadis tentang akidah. Akan tetapi di kitab Riyadhus Shalihin ini oleh Imam An-Nawawi diberikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bersangkutan dengan tema yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi kalau di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu isinya hadis semua ya Bu ya. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi menyertakan dulu ayatnya, baru nanti ada hadis-hadisnya. Nah, bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang babul ikhlasu wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali pada setiap mengerjakan perbuatan, wal aqwal dan perkataan, baik perbuatan atau perkataan yang al-barizah yang nampak, wal khafiyah atau yang tersembunyi. Jadi Imam An-Nawawi membuat satu bab tentang babul ikhlas, tentang bab ikhlas wa ihdorin niat dan menghadirkan niat. Nah, ini salah satu amalan yang sangat penting, yaitu tentang ikhlas. Dan setiap amal perbuatan itu harus didasari dengan dasar niat. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Nah, dalil yang pertama mengenai ikhlas itu ada di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," dan tidaklah aku memerintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali setiap aktivitas, setiap apa yang kita kerjakan itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Syaratnya apa? Mukhlisina lahuddin, yaitu ikhlas karena agama Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah menuntut kepada kita setiap aktivitas, setiap gerak kita itu harus menghadirkan atau harus menjadi ibadah. Di dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Maka di dalam 24 jam itu harus menghadirkan atau harus memunculkan ibadah. Apa yang kita kerjakan itu harus menjadi ibadah. Dari mulai tidurnya itu harus menjadi ibadah. Bangun tidurnya, bahkan ke WC pun itu harus menjadi ibadah. Bapak-bapak bekerja itu harus menjadi ibadah. Bagaimana? Kata Nabi Muhammad, setiap apa yang kita lakukan itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya itu menjadi nilai ibadah. Apa bedanya? Misalkan ada satu orang yang makan tanpa bismillah dan yang makan dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Dua-duanya sama-sama kenyang, akan tetapi yang satu itu tidak menjadi ibadah, yang satu menjadi
ibadah. Maka itu bedanya antara kita dengan umat yang bukan Islam. Orang non-Islam makan sama, kita juga makan. Apa bedanya tuh orang Islam dengan orang yang bukan non-Islam? Yaitu apa yang kita kerjakan itu menjadi nilai ibadah. Berbeda dengan yang bukan non-Islam, mereka itu hanya mengerjakan saja, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu harus menjadi nilai ibadah, harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut oleh suami. Nyuci piring teh karena bisa dicarekan ku si bapak, bukan, karena atas taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Itu yang akan menjadi nilai ibadah. Nah, oleh karena itu tadi, setiap apa yang kita kerjakan itu dimulai pagi sampai malam itu 24 jam dalam sehari itu harus menjadi ibadah. Dimulai tadi makannya harus menjadi ibadah. Bu, pami ibu pak pami makan sok wareg pak, pami tuang sok sampai wareg jambunya. Padahal Nabi Muhammad menyuruh kepada kita makan itu jangan sampai kenyang, jambunya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk bernafas. Jadi dibagi-bagi, jangan sampai perutnya diisi untuk makan. Kenapa? Kalau banyak makan itu menjadi malas untuk beraktivitas. Maka ada salah satu ulama sampai makan oge perhitungan. Beliau makan itu hanya memakan sawi, Bu. Sampai-sampai jamaahnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa?" Cana, "Saya itu belum pernah melihat engkau itu memakan nasi." Sahur si Syekhna teh, "Kalau saya memakan nasi itu saya meninggalkan 70 kali berzikir." Kalau saya memakan nasi, saya meninggalkan 70 kali berzikir. Kenapa? Karena kalau makan nasi, makan bubur, lama nyebunya dikunyah heula acan dagingna acan, tempena acan, kurupukna tah. Kata si Syekh itu, kalau saya makan nasi, hilanglah waktu saya untuk berzikir 70 kali. Tuh. Seorang ulama sampai perhitungan dalam makan, perhitungan dalam makan. Nah, itulah yang harus kita introspeksi. Jangan sampai kita semua aktivitas kita itu tidak didasarkan atas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan kita dikasih jatah umur 40 tahun. Ada penelitian mengatakan bahwa setengah umur manusia itu habis digunakan untuk tidur. Jadi misalkan 40 tahun, 20 tahunnya habis digunakan untuk tidur, setengahnya lagi habis digunakan untuk beraktivitas. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapa tahun yang digunakan untuk beribadah? Contoh misalkan ambillah setengahnya 10 tahun. Dari 10 tahun itu berapa tahun ibadah yang ikhlas diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Contoh misalkan 5 tahun. Nah, dari umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan 40 tahun, hanya 5 tahun yang menjadi
ibadah yang potensial. Jadi dari 40 tahun hanya 5 tahun yang menjadi ibadah yang potensial. Maka marilah kita renungkan, apakah setiap gerak-gerik kita sudah menjadi ibadah, sudah diniatkan karena Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau belum. Nah tadi mukhlisina lahuddin, salah satu syarat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukhlisin, adalah ikhlas. Beda mukhlisin dengan mukhlasin. Di dalam surat Al-Hijr ada kalimat mukhlasin. Kalau mukhlasin itu adalah orang yang benar-benar sudah ikhlas. Sampai-sampai setan ge teu bisa ngagoda orang tersebut. Sampai-sampai orang setan juga tidak bisa menggoda orang tersebut. Ada di dalam diabadikan di dalam Quran surat Al-Hijr. Al-Hijr itu artinya benteng ya Bu ya. Jadi saacan setan sampai ngagoda ke orang tersebut sudah terhalangi oleh benteng tersebut. Jadi mukhlasin itu adalah orang yang sudah benar-benar ikhlas. Berbeda dengan mukhlisin. Kalau mukhlisin mah adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Nah, ini bedanya. Kalau mukhlisin mah adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Makanya di sini disebutkan mukhlisina lahuddin, orang yang berusaha untuk ikhlas beribadah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menilainya yang penting ada usaha untuk beribadah. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah usahanya, usaha untuk ikhlasnya, ya, usaha untuk ikhlasnya. Maka Allah itu memiliki nama Asy-Syakur, memiliki nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu memiliki makna yang masih mau menerima meskipun sedikit. Dia Allah memiliki nama Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya yang masih mau menerima meskipun sedikit. Jadi sok we usaha heula, usaha kita berusaha untuk setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu supaya ikhlas. Usahanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Nah, ikhlas terhadap agama Allah. Ad-din. Ad-din ini di ayat selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Jadi ad-din ini cirinya ada dua. Yang pertama adalah hunafa'a. Hunafa'a itu jamak dari hanifun. Jadi ciri beragama itu yang pertama hunafa'a atau hanifun. Yang kedua yaitu yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hanifun, kata para ulama diartikan hunafa itu atau hanifun itu adalah menolak kepercayaan yang lain dan hanya percaya kepada agama Islam, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hunafa itu menafikan agama-agama yang lain selain agama Islam. Nah, itu yang pertama, ini berkaitan dengan akidah. Jadi akidah kita itu harus percaya, hanya percaya kepada agama Islam, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menerima faham-faham atau agama yang lain. Kita harus percaya hanif kepada
agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah al-Islam, Islam. Nah, wa yuqimunas shalah yang kedua yaitu berkaitan dengan ibadah, yakni prinsip dalam beribadah. Wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala setiap menyuruh hambanya untuk sholat itu pasti diawali dengan kata yuqimuna atau akim. Contoh misalkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri, oh bukan, itu ciri sempurnanya sholat. Jadi yukim itu berasal dari kata iqomah. Iqomah itu artinya sempurna. Kalau di dalam Al-Quran diartikan dengan menegakkan, ya Bu ya. Terkadang yukimuna sholat, tegakkanlah sholat. Nah, jadi yukimuna itu artinya adalah sempurna. Jadi itu adalah kiasan. Setiap kita sholat itu harus didirikan dengan sempurna. Ciri sempurna itu apa? Yang pertama itu adalah khusyuk. Ciri sempurnanya sholat itu adalah khusyuk. Misalkan, atau ciri khusyuk itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Jadi gimana caranya khusyuk? Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah 45 sampai 46 dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, illa 'alal khashi'in wa innaha, dan sesungguhnya lakabiratun. Allah itu tahu bahwa sholat khusyuk itu adalah susah. Sholat khusyuk itu berat, lakabirah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Gimana cara khusyuk itu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbuhum. Jadi cara untuk khusyuk itu yaitu harus mempersiapkan. Jadi pamibades salat anu khusyuk urang teh kedah siap-siap heula, siapkeun acukna, bedakeun baju untuk salat dengan baju untuk kegiatan sehari-hari. Jadi harus dipersiapkan. Misalkan orang aya undangan ti gubernur, pasti orang teh persiapan ya punya ya Pak, persiapan pakai baju anu bagus, menyap bade ketemu gubernur pakai kaos, pasti pakai pakaian yang bagus itunya. Masa ketemu pemimpin dunia saja kita mempersiapkan diri, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pemimpin tersebut, yang memiliki alam semesta ini, masa kita tidak mempersiapkan diri? Maka langkah pertama untuk khusyuk itu adalah mempersiapkan terlebih dahulu. Pertama dari mulai bajunya. Maka Pak, Bu, saran dari saya supaya hisab kita itu ringan, setiap apa yang kita miliki itu baru, maka pergunakanlah untuk sholat terlebih dahulu. Nah, kita punya baju baru, anggo heula kanggo sholat. Nah, kita punya kendaraan baru, pakai dulu untuk berangkat ke masjid.
teu naon caket oge meni saur tetangga teh deket-deket pakai mobil, deket-deket pakai motor, teu naon. Kita mah pakai mobil dekat atau jauh teh itu supaya hisabnya ringan. Supaya nanti pas ditanya oleh Allah, min aina tasabaha, dari mana hartamu? Kok orang jawab teh, kan Allah terang harta ini didapatkan dengan cara yang halal. Wa fima tasaddaq, terus digunakan untuk apa? Kan Allah terang digunakan kanggo ka masjid. Pami urang mah kumaha? Pami gaduh acuk baru dianggo ka mana, Bu? Ka undangan cenah. Ka undangan pami ditaros ku Allah kumaha? Dianggo ka mana eta acuk? Dianggo ka undangan cenah pas ditaros ku Allah teh. Teh kan asa kumaha nya. Nah, maka kalau punya hal yang baru, sesuatu yang baru supaya hisabnya ringan, pergunakanlah untuk beribadah dulu, untuk sholat. Kemudian persiapkan juga setelah pakaiannya, kemudian dari wudunya. Di dalam Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudunya terlebih dahulu. Jadi sataacan salat teh justru yang harus diperhatikan itu dari wudunya dulu. Lamun wuduna asal-asalan, maka salat nage tidak diterima, tidak sah asal-asalan. Jadi terkadang wudu itu dilupakan, namanya orang mah mentingkan teh salat nah heula, ari wuduna tidak tahu itu teh benar atau salahnya, sempurna atau tidaknya. Maka fa asbigil wudu, sempurnakanlah wudunya terlebih dahulu. Nah, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka itu tahu bahwa mereka itu akan kembali. Nah, yang kedua, supaya ciri sempurnanya sholat itu adalah faham, mengerti bacaan dan gerakan sholat. Jadi mau sempurna gimana, badai khusyuk kumaha, lamun apa yang kita kerjakan, apa yang kita bacakan itu tidak dipahami, tidak dimengerti. Minimal kita tahu arti apa yang kita dibaca, apa yang kita bacakan, apa yang kita gerakan. Pas mau sholat Allahu Akbar, tangan kita bergerak, pikiran kita menerjemahkan. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, pikiran kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, introspeksi, ya, Allah itu Maha Besar. Tapi kenapa kita selalu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengecilkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati kita menintrospeksi diri, meresapi, ya. Kemudian terkadang kita itu lupa bahwa sholat itu adalah doa. Di dalam bacaan-bacaan sholat itu isinya adalah doa. Makanya jangan sampai beres sholat itu kita mengulangi doa yang sama. Misalkan contohnya di dalam duduk di antara dua sujud, kita berdoa, doa Bu, Allahumma arhamni wajburni warfa'ni, sampai akhirnya ada 8 doa. Beres sholat kita teh berdoa lagi kepada Allah, ya Allah mintalah rezeki. Terus kalau anu tadi naon, nu tadi mah warzuqni cenah, padahal warzuqni teh ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah kasihanilah hamba, jagalah hamba. Tapi beres sholat minta deui rezeki ke Allah teh, minta deui disayangi. Jangan, bukan
melarang untuk berdoa setelah sholat, akan tetapi jangan sampai kita mengulangi doa yang sama yang telah dimintakan ketika kita sholat. Jadi itu, jadi doana anu lain bu, anu sanes. Makanya Nabi Muhammad mah ketika beres sholat teu seueur ngadoa, nah terus lengkap dina bacaan sholat. Kan di sholat itu secara fikih artinya ad-doa adalah doa. Jadi Nabi Muhammad mah tara seueur ngadoa, dan itu sudah banyak doanya ketika sholat. Jadi sekali lagi jangan sampai kita mengulangi doa yang sama ketika kita beres sholat. Maka marilah kita belajar sedikit-sedikit, pahami dulu artinya, tahu dulu terjemahnya. Kalau kita tahu terjemahnya, maka rasa sholat itu akan berbeda. Rasa sholat itu akan berbeda. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang sempurna. Yang gimana? Yaitu yang pertama hunafa, yang menafikan agama yang lain. Kita mempercayai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama yang sempurna itu wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Terakhir, kenapa salat itu selalu disandingkan dengan zakat? Wa yuqimunas shalat itu hablum minallah, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tu zakah itu hablum minan nas, hubungan seorang hamba dengan hamba, hubungan seorang manusia dengan manusia. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan antara manusia dengan Allah, dengan manusia sesama manusia. Maka percuma hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya kurang bagus. Salatna rajin tapi jeung tatanggana kurang akur. Atau sebaliknya, hablum minannasna bagus tapi hablum minallahnya kurang bagus. Nah, itu belum menjadi dinul qayyimah, belum menjadi agama yang sempurna. Makanya setiap Allah menyuruh sholat pasti disandingkan dengan wa yu'tunaz zakah, senantiasa disandingkan dengan menunaikan zakat. Nah, wa yu'tu itu berasal dari kata ita'u, memiliki makna yang pertama dikeluarkan dengan tulus. Maka ketika kita mengeluarkan zakat itu harus mengeluarkannya dengan tulus, ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Maksudnya tangan kiri menutupi, udah lupakan, jadi menepis. Tangan kanan memberi, tangan kiri menepis, sudah lupakan. Jadi berikan dengan tulus. Yang kedua, berikan secara langsung. Berikan secara langsung, makna ita itu. Kalau bisa kita memberikan kepada si penerima itu secara langsung, maka berikan oleh kita. Akan tetapi kalau kita takut ada timbul ria, ada timbul yang lainnya, maka bisa dititipkan ke amilin zakat, ke pengurus zakat. Tetapi akan berbeda ketika kita yang memberikan langsung. Feel-nya itu beda, namanya pami orang masihkeun zakat kepada yang berhak menerimanya, pasti ada ucapan-ucapan doa dari penerima. Itu beda rasanya kepada kita. Nah itu. Tapi kalau kita misalkan takut ada rasa ria dan yang lainnya, maka lebih baik kita titipkan ke amilin. Dan yang terakhir, makna ita itu adalah benar penerimanya.
Kita harus tahu benar tidak itu adalah orang yang berhak menerima zakat atau bukan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, itu baru pembukaan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babul ikhlas wa ihdharun niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perbuatan, setiap kegiatan atau perkataan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Baru satu dalil yang kita bahas, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk membahas hadis-hadisnya. Ini baru dalil Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari ilmu, senantiasa bersilaturahmi. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.